Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali, berjumpa kembali di acara obrolan sakinah. Insya Allah pada obrolan sakinah kali ini seperti biasa kita ditemani dua narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Ashad, ya, Ustadz Haji Ashad Kusumajaya, dan juga Ustadzah Intan. Kali ini kita akan mengambil tema tentang gotong royong. Nah, mudah-mudahan nanti pemirsa di rumah bisa menikmati obrolan yang kita lakukan pada saat ini, dan tentunya insya Allah akan bermanfaat baik untuk kita yang ada di sini maupun pemirsa di rumah semuanya. Sebelum kita masuk ke obrolan, terlebih dahulu saya akan menyapa narasumber kita. Ya, Assalamualaikum Ustadz Ashad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat dan semangat ya. Ustadzah Intan? Alhamdulillah sehat. Nah, sehat juga dan sama semangat. Nah, alhamdulillah. Amin. Subhanallah. Baik, kalau kita bicara tentang gotong royong, kita kan namanya manusia ya, dan sudah jelas manusia itu tidak bisa hidup tanpa peran serta orang lain atau tanpa bantuan orang lain. Maka saling membantu itu istilahnya bisa dikatakan sebagai sunatullah, harus kita lakukan. Nah, termasuk dalam kehidupan kalau di Indonesia terutama di Jawa ini kan kita sering dengar istilah orang bekerja sama ya, kemudian kerja bareng-bareng tanpa ada sesuatu yang mendapatkan imbalan, dan biasanya itu disebut orang menamakan sebagai gotong royong. Nah, saya ingin ke Ustadz Ashad ini karena kita kan terutama pada saat mungkin hari-hari libur atau mungkin hari-hari tertentu seperti menjelang Agustusan atau mungkin menjelang Ramadan ya, kita sering mendengar mungkin pengumuman-pengumuman baik melalui pengeras suara di masjid-masjid ataupun yang lainnya ya. Mari kita gotong royong ya, untuk misalkan membersihkan apa atau membangun apa gitu ya. Nah, artinya melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama. Nah, yang saya ingin tanyakan Ustadz ya, ini bagaimana sih Islam memandang tentang gotong royong ini ya? Tentunya kan mungkin punya pandangan sendiri gitu Ustadz. Iya. Begini Pak, jadi kalau kita lihat ya, jadi kalau kemudian kita melihat gotong royong itu pada peristiwa-peristiwa persiapan acara gitu ya. Jadi ada acara pentas, kemudian gotong royong, bangun bareng-bareng. Ya nanti ada yang menyiapkan makan, ada yang urun tenaga dan sebagainya. Intinya adalah kemudian semua orang bekerja sama untuk melakukan sesuatu. Nah sehingga kemudian seakan-akan bahwa gotong royong itu hanya pada masalah insidental. Mau 17-an, mau Sumpah Pemuda, mau ada pengajian, mau Ramadan, itu baru gotong royong. Sementara sesungguhnya kan konsep gotong royong itu adalah konsep sendi yang sangat mendasar. Bahkan perekonomian kita sesungguhnya dibangun dengan konsep tentang gotong royong itu gitu. Jadi artinya tidak melulu tidak insidental gitu ya, tidak insidental, tapi semuanya adalah gotong royong itu menjadi satu hal yang sangat penting ya. Bahkan saking sangat pentingnya itu kemudian Soekarno pernah meluncurkan nama bahwa itu ada Ekasila gitu. Walaupun tentu saja tidak sesuai dengan konstitusi yang telah kita sepakati gitu. Tetapi itu untuk menunjukkan bahwa gotong royong itu adalah hal yang penting. Nah, apakah di dalam Islam itu apakah juga penting gitu? Nah, itu kan pertanyaan yang saya kira kita perlu ajukan bersama. Kalau gotong royong tidak dalam pengertian insidental itu, Islam sudah sangat menekankan dalam konsep yang disebut dengan ta'awun. Al-Quran mengajarkan wa ta'awanu alal birri wa taqwa ya.
tolong menolonglah, gotong royonglah, bekerja samalah dalam kebajikan, dalam hal-hal yang saling memberi manfaat gitu ya, dalam kebajikan, wa taqwa dalam urusan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah gitu. Dan diingatkan pula wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Nah, ini kita diingatkan dengan ini. Jadi kalau kita gotong royong itu ya untuk saling memberi manfaat, saling memajukan, membangun masyarakat menjadi lebih maju, lebih baik, lebih bermartabat, gitu. Lebih berdaya gitu. Dalam perekonomian gotong royong itu orang harusnya lebih berdaya. Dan dalam ketakwaan, dalam urusan-urusan agar kita itu semakin bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, dalam urusan-urusan di mana kemudian kita terus bisa beramal soleh sebagaimana yang dituntun oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah, termasuk dalam hal-hal berbuat kezaliman. Artinya tidak sekedar kita kerja fisik, bahkan gini Ustadz, dalam hal ada orientasinya yaitu memberi kemanfaatan dan menambah ketaatan kepada Allah. Bahkan ketika kita akan melakukan sesuatu, misalkan menyelesaikan sesuatu, ya, misalkan kita sedang bangun katakanlah masjid lah gitu ya, nah, terus yuk ben cepet rampung, kita yuk gotong royong. Nah, mungkin gotong royong itu kan bentuknya bermacam-macam ya Ustadz. Tetapi kadang orang memandang gotong royong itu ya hanya sekitar ketika seperti mungkin nyapu jalan atau mungkin ngerisir-risir itu. Bagaimana agar memahamkan itu terhadap masyarakat bahwa tadi gotong royong yang sebenarnya itu seperti yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa itu tidak sekedar tugas para pemimpin, spontanitas itu ya. Para pemimpin ya. Kalau kita baca tulisan-tulisan Bung Karno, Bung Hatta, kalau kita bicara tentang kebangsaan ya, itu kan sebenarnya bicara tentang hal-hal yang mendasar. Itu bukan sekedar mau persiapan 17 Agustus itu gitu kan. Demikian juga tugas juga para pendidik kita di sekolah-sekolah, juga para ulama-ulama, ustadzah, mubalik-mubaligot dan seluruh para ulama itu perlu mengajarkan tentang konsep gotong royong yang mendasar ini gitu. Dan juga mengingatkan wala ta'awanu alal birri wala ta'awanu alal ismi wal udwan lati, janganlah tolong menolong dalam korupsi. Sekarang kan muncul loh korupsi berjamaah, gotong royong dalam berkorupsi bersama-sama gitu kan. Itu dilarang, itu hal yang tidak bagus. Dan dalam permusuhan gitu. Sekarang itu dirancang permusuhan melalui medsos, dibiayai lewat influencer, ada yang buzzer yang dibiayai, itu kan pembiayaan gotong royong untuk permusuhan, itu harus dihindari. Orang yang membayar itu harus dituntut sebagai bagian dari kejahatan, seharusnya begitu. Sehingga gotong royong itu kadang juga bisa tidak hanya berdampak pada kebaikan, tapi kadang kalau disalah jalankan itu akan berdampak juga pada keburukan ya Ustaz ya. Iya, makanya harus diperjelas dulu orientasinya. Jangan hanya jadi gotong royong itu bukan hanya model kerja, modus kerja bareng-bareng, tetapi dia punya tujuan untuk kebaikan bersama. Bukan untuk saling merugikan, bukan untuk membuat kerusakan, bukan untuk bermusuhan gitu. Itu harus diingatkan. Gotong royong adalah dalam rangka untuk kebajikan dan takwa. Artinya ketika kita bergotong royong tentu punya katakanlah tujuan gitu ya. Apa tujuan itu berarti satu ya Ustadz ya? Satu tujuan gitu ya. Tentu saja ada tujuan utama. Tujuan utama tadi kita sudah serangan bahwa dalam rangka untuk memberi kemanfaatan bersama gitu. Kemudian dalam rangka untuk semakin menambah ketaatan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Baik. Namanya menarik sekali Ustadz ya, ketika kita
bicara tentang gotong royong, apalagi kultur masyarakat Indonesia ya. Memang sejak dulu itu identik dengan yang namanya gotong royong. Baik, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, obrolan kita akan dilanjutkan setelah iklan yang lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kembali bersama kami di obrolan Sakinah. Nah, tadi kita sudah bahas tentang pentingnya gotong royong dan tentu pandangan Islam ya. Islam memandang tentang gotong royong. Jadi ternyata yang namanya gotong royong itu tidak ansih pada saat-saat insidental saja ya, atau pada saat-saat tertentu saja. Ternyata gotong royong itu bisa muncul kapanpun ya, termasuk para pemimpin-pemimpin yang dulu itu kan lahir dari sebuah kegotong royongan, dari gotong royong. Iya, konsep gotong royong itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin ke Ustazah Intan. Begini Ustazah, ya, saya sering melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan ibu-ibu Aisyah ya, yang tentunya kegiatan yang dilakukan itu bersama-sama, tentunya bisa disebut itu sebuah gotong royong ya, termasuk gotong royongnya itu seperti menyantuni lansia, kemudian anak yatim ya, kemudian dan duafa ya. Seolah-olah itu menjadi kegiatan sudah menjadi kegiatan rutin ya ibu-ibu Aisyah ya. Saya juga sangat salut sekali. Nah, ini kan tentu punya punya semangat. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang melandasi semangat ibu-ibu itu sampai saya bilang sebegitu banget untuk melakukan gotong royong semacam itu, pengen ya ada sesuatu yang di dalam itu, bagaimana ini Ustazah? Ya. Kalau perempuan itu kan salah satu ciri perempuan itu adalah dia punya rahim gitu ya. Iya. Okay. Rahim itu sebagaimana sifat Allah, akar katanya sama, rohama, yarhamu, rohman, rohim gitu ya, yang maha pengasih penyayang. Jadi pada dasarnya semua manusia itu memang penyayang, tetapi ketika perempuan itu diberi rahim, kemudian dia dilatih oleh Allah mengandung seorang calon manusia yang tinggal di sana selama kurang lebih 9 bulan, kemudian menyusui, kemudian mendidiknya gitu ya. Ini menunjukkan bahwa semua itu dekat dengan perempuan. Makanya kemudian ketika Allah memberi perempuan itu rahim, maka sebagai perempuan, sebagai panggilan hidupnya, sebenarnya perempuan itu adalah manusia yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Makanya ketika dia hidup, dia berinteraksi dengan orang lain, biasanya para perempuan itu mengedepankan perasaan, perasaan cintanya, perasaan sayangnya, dan ketika menyaksikan, melihat
persoalan yang ada di depannya tidak sebagaimana yang diharapkan, ada kemiskinan, ada kebodohan, biasanya perempuan yang pertama lebih peka gitu ya, lebih peka untuk menangkap persoalan. Karena selain itu panggilan hidup, itu juga perempuan punya emosi, punya perasaan yang lebih peka. Jadi kenapa kemudian para ibu lebih eksis, saya tidak berusaha untuk membedakan ya, tetapi biasanya para ibu itu lebih antusias begitu ya ketika kemudian di sekelilingnya ada orang miskin, maka kemudian dia bersegera bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang ada di sekitar kita. Tentunya hal itu tidak bisa dilakukan sendirian, karena sebagaimana perempuan dia mengandung, perempuan biasa berinteraksi dengan orang lain. Jadi perempuan itu manusia yang bisa menyatu dengan apapun. Nah, karena dia sudah terlatih sejak dini, maka ketika bekerja pun, ketika berinteraksi sosial, maka dia sangat sangat menikmati begitu ya, sangat menikmati apa yang dia alami ketika dia melakukan kegiatan, melakukan kerjasama, atau dalam tema kita sebut dengan gotong royong. Itu merupakan panggilan hidup gitu ya, sesuatu yang tidak bisa terpisah dari hidup manusia, terutama bagi kaum perempuan. Makanya kemudian biasanya para aktivis kemanusiaan, terutama Aisyah ya, punya kepedulian, punya kepekaan yang sangat luar biasa begitu ya, sehingga kemudian kegiatan-kegiatan Aisyah ini banyak disokong oleh rasa empati, rasa kepedulian, perhatian yang luar biasa ini, sehingga ketika melihat persoalan yang di sekitarnya, ketika ada kemiskinan, maka bagaimana kita bisa membuat sebuah kegiatan yang itu bisa tidak hanya sifatnya penyantunan, tetapi juga pemberdayaan, bagaimana mengentaskan kemiskinan. Karena kemiskinan itu ternyata bukan persoalan yang personal, dia adalah persoalan yang struktural begitu nggih. Kemudian jika ada masalah kebodohan misalkan ya, maka kemudian perempuan juga turut serta di dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena sebagaimana salah satu ayat yang dijadikan salah satu dasar gerakan Aisyah, yaitu surat An-Nahl ayat 97 ya. Man amila solihan min zakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa baik laki-laki maupun perempuan gitu ya, beramal soleh dengan didasari oleh iman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Nah, ini adalah orientasi panggilan hidup bagi warga Aisyah ketika mereka melakukan kegiatan itu adalah dalam rangka ini, bersama-sama dengan perempuan lain dan juga dengan para bapak untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik gitu ya. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, bagaimana semua kebutuhan itu bisa tercukupi, jika ada kekurangan bisa kita tutupi, jika ada ketidaktepatan bisa kita tempatkan di tempat yang tepat begitu ya. Dan ini adalah kerja bersama begitu ya, tidak bisa dilakukan sendiri, karena dengan bekerja sama insya Allah semua akan berlangsung lebih efektif, efisien begitu ya kalau dalam terminologi manajemen begitu ya. Karena dengan bersama-sama ini insya Allah apa yang kita lakukan lebih konstruktif, sebagaimana sahabat Ali berpesan ya Pak Asad ya, satu kebatilan itu yang dilakukan sistematis akan mengalahkan kebaikan yang tidak dilakukan secara sistematis. Maka agar kebaikan ini selalu lestari, selalu berkesinambungan, berkelanjutan, maka harus kita lakukan secara sistematis, yaitu dengan apa? Dengan manajemen, dengan pengelolaan yang baik gitu ya. Tentu saja manajemen pengelolaan ini melibatkan banyak pihak ya, bagaimana semua pihak bisa terlibat di dalamnya. Makanya di dalam Aisyah kan di sana tidak hanya menampung misalkan ibu-ibu yang kaya saja, tetapi orang miskin pun gitu ya, itu dibutuhkan di Aisyah gitu ya. Nanti kalau semua kaya, nanti siapa yang disantuni gitu ya. Kalau semua pinter, siapa nanti yang kita ajarin? Atau kalau semuanya tukang omong gitu ya, nanti siapa yang diseramain begitu ya. Jadi siapapun berhak dan sangat terbuka Aisyah untuk bagaimana perempuan itu berkiprah supaya dirinya lebih bermanfaat
kemudian bisa memanfaatkan potensi apapun yang dimilikinya. Ini adalah sebuah bukti syukur kita sebagai perempuan yang ingin turut menciptakan kemajuan bersama gitu ya, kemajuan di dalam masyarakat, kemajuan di dalam kita berbangsa begitu. Oke, jadi memang sudah menjadi bawaan saya bawaan seorang perempuan ketika di dalam dirinya tadi disebutkan wanita itu punya rahim itu ya, kasih sayang. Cuman ketika nanti kalau kita bicara kasih sayang, kadang ketika gotong royong itu mungkin bisa jadi saya tidak tahu apakah itu akan bisa menjadi penyemangat dan kasih sayang itu, atau mungkin kan rasa kasih sayang itu kan nanti adanya rasa tidak enak dan enak mungkin terhadap orang lain gitu ya. Namun demikian Ustaz, nanti kita kita akan kita lanjut setelah iklan yang mau lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kembali bersama kami di obrolan Sakinah. Kita lanjut kembali, tadi melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan Ustazah ya. Jadi tadi tentang kasih sayang itu ya, rasa enak dan tidak enak. Ini bagaimana biar dalam gotong royong itu bisa artinya ya bisa semuanya tahu lah, artinya berjalan dengan enak gitu ya. Dari sifat yang ada di wanita kan tadi rohim ya, kasih penuh dengan kasih sayang gitu ya. Karena memang dalam gotong royong orangnya kan macam-macam ya, orangnya macam-macam, tentu ada berbagai macam karakter juga. Nah kan ada perasaan, saya mau nanti melakukan ini nanti karena bagaimana kan gitu. Gimana Ustaz ini seperti itu? Ya, di dalam Aisyah itu kita diajarin untuk tidak selalu diam itu adalah emas gitu ya. Kita harus bisa menyuarakan apa yang kita rasakan dan memotivasi orang lain untuk menyuarakan. Makanya kemudian di Aisyah kita juga menampung orang-orang yang mungkin secara materi kekurangan, mungkin belum begitu pintar gitu. Ini dalam rangka bagaimana mereka bisa menyuarakan kepentingan mereka agar jangan sampai mungkin rumusan kebijakan, rumusan kegiatan kita hanya mewakili kepentingan orang-orang kaya gitu ya. Sementara suara-suara dari orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang marginal terutama perempuan, kemudian anak-anak itu juga bisa didengar. Jadi dilatih untuk tetap vokal, untuk tetap bisa berbicara, menyuarakan. Iya. Oke, terima kasih ya Ustazah Intan ya. Ini menarik sekali. Sekarang saya ingin ke Ustadz Asad ya. Sekarang ini kan zaman eranya medsos ya. Jadi mungkin tadi ketika gerakan Aisyah bergotong royong kan bisa manggilnya juga lewat medsos, cukup di WA, ayo nanti ada acara ini dan sebagainya. Sehingga ketika orang jauh itu jadi dekat ya. Artinya medsos itu bisa mendekatkan yang jauh, tapi juga sebaliknya ya Ustadz ya, bisa jadi medsos itu atau gadget ya dalam arti itu bisa menjauhkan yang dekat. Nah kan, hubungannya dengan gotong royong ini kan tadi kalau seperti itu kan hanya hubungan sosial bisa jadi memudar juga. Nah apakah
yang namanya gotong royong itu masih relevan ini di era medsos seperti ini, Ustaz ya. Ya, medsos itu kan alat ya, artinya kalau kita tempatkan sebagai alat tidak menjadi persoalan. Tapi kalau itu kemudian sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang inti dalam kehidupan sosial jadi persoalan. Maka tempatkanlah medsos itu sebagai alat. Ini yang saya kira pertama harus kita hadapi. Kembali saya mungkin ingin menekankan yang tadi disampaikan tentang Bu Intan tadi tentang proses di mana kemudian ada yang disebut dengan empati, kepedulian dan sebagainya. Saya membagi kerja itu dalam etos kerja itu dalam 3 kategori. Kategori yang pertama adalah kategori di mana kerja itu selalu bersifat nominal. Jadi itu nominal gitu. Ya, hitungannya bahwa kemudian dia bekerja untuk orientasi mendapatkan upah. Gitu ya. Jadi kategori ya boleh dikatakan kategori buruh gitu ya. Jadi etos kerja buruh. Nek orang angkane orang mlaku. Yang kedua itu etos kerja yang apa ya istilahnya etos kerja yang dia dibangun dengan dogma gitu, dogma. Jadi sejak kecil anak didogma, kamu ketika besar nanti harus melakukan A, B, C. Nah itu. Ada orang yang bekerja dengan dogma gitu. Jadi dia bekerja atas satu keyakinan dan satu frame yang sudah dibangun sejak kecil bahwa dia harus melakukan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah apa yang disampaikan tadi Bu Intan, yaitu adalah karena lahir dari empati, kepedulian gitu. Nah, 2 hal ini biasanya yang pertama itu biasanya dia tidak sensitif terhadap persoalan. Jadi yang etos kerja buruh ini dia orientasinya adalah upah. Nah, selama dia dipancing dengan upah, maka dia akan etosnya kerjanya tinggi. Sementara kemudian kalau kemudian upahnya rendah, dia mungkin tidak terlalu besar etos kerjanya. Nah, sehingga dia tidak sensitif terhadap persoalan yang dihadapi. Sebenarnya dia mau menghadapi masalah apa? Karena yang sebenarnya dibangun itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk mendapatkan upah. Gitu. Yang kedua pun juga demikian, yang lahir dari dogma itu karena dia kemudian didoktrin bahwa kemudian kamu harus melakukan A, B, C gitu. Dia melakukan berdasarkan apa? Berdasarkan dogma yang dia terima, bukan atas kebutuhan orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi dia harus melakukan A, B, C dan seterusnya. Kenapa? Karena dari dulu itu dogmanya begitu. Karena dari dulu itu diajarkan oleh orang-orang tuanya begitu, oleh para pemuka kelompoknya itu begitu, kudung ini gitu. Orang pilihan gitu. Nah, yang ketiga adalah etos kerja yang dia peduli itu, yang empati itu. Nah, yang empati itu maka dia akan merumuskan satu penanganan berdasarkan kasus-kasus yang ditemui. Kasus A tidak akan sama dengan kasus B, karena itu penanganan kasus A tidak sama dengan penanganan kasus B gitu. Nah, sehingga dia kemudian merumuskan satu pendekatan yang lebih bisa untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi ini gitu. Maka ini kalau kemudian saya hubungkan di dalam Al-Quran itu ya, konsep khaira ummah itu kan dimulai dari kuntum khaira ummah ya. Engkau adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang diturunkan kepada manusia. Gitu. Jadi dengan bahasa-bahasa manusia, dengan kebutuhan-kebutuhan manusia, dengan cara pandang atau dengan bahasa program manusia, bukan program mesin, bukan program masa lalu yang mungkin tidak lagi dikenal oleh sekarang gitu. Nah, maka inilah yang kemudian ketemu dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Aisyah tadi atau banyak manusia-manusia yang mungkin sering kemudian dirumuskan menjadi relawan-relawan atau para pendakwah gitu ya, para mujahid yang dia itu melakukan proses untuk melakukan bantuan atau berta'awun, bergotong royong untuk menjawab persoalan tertentu. Jadi dia bekerja atas dasar problem. Ada problem, dia cari solusinya gitu. Jadi maka kalau kita di dalam pilihan apa atau kalau manusia yang terbaik menurut Rasulullah itu kata khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia lainnya gitu.
Dan kemudian ada pilihan bahwa kemudian ternyata ada orang-orang di dalam, kalau di dalam surat Al-Baqarah itu kan kemudian ada orang-orang yang membuat kerusakan ya, membuat kerusakan, dan ada orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, orang-orang yang memberi manfaat kepada orang lain itu tentu saja orang yang mengadakan perbaikan, tapi ada orang-orang yang ada yang rusak gitu, melakukan kerusakan. Dan kadang-kala orang yang buat kerusakan itu merasa dewa itu merasa mengadakan perbaikan. Nah, itu yang harus dilakukan evaluasi. Jangan-jangan kita itu sudah berusaha melakukan perbaikan, ternyata itu sebenarnya adalah jalan untuk melakukan kerusakan. Nah, itu yang kemudian gitu. Kemudian itu harus dievaluasi. Nah, caranya mengevaluasi apa? Berbasis masalah. Apakah yang kita lakukan itu mengatasi masalah atau tidak gitu. Jangan-jangan karena kita itu didoktrin dari kecil kita bahwa mengatasi masalah caranya harus selalu seperti itu, sementara ternyata itu sebenarnya malah menambah masalah kan. Jadi ini yang harus selalu dievaluasi, sehingga jangan sampai karena kita kemudian mengatasinya tanpa berbasis masalah, memahami masalah, sehingga muncul adalah kita bukan orang yang mendatangkan perbaikan, tapi malah menambah kerusakan. Baik, Ustadz, ini kan terkait dengan medsos tadi ya. Ini kan kalau kita bicara gotong royong, ini sekarang ini kan modelnya ada contoh ya, menggugah sesuatu mungkin bisa di donasi dan sebagainya. Ya, itu kepedulian. Ya, apakah semangat itu karena itu memang tumbuh dari kan biasanya terus kemudian ngelis ini saya berapa apa sekedar karena kepedulian atau mungkin ada sesuatu yang lain maksudnya. Saya kira kan gitu. Makanya bisa aja bahwa kemudian dia kemudian itu adalah bagian misalnya ya, kemudian bagian dari yang mental buruh tadi, mental upah tadi, kemudian dia itu memanfaatkan untuk iklan misalnya. Udah saya bantu. Tapi dalam rangka untuk iklan itu bisa saja. Tapi juga bisa kemudian karena itu dia sejak kecil bahwa kalau ada masalah seperti itu harus bantu. Nah, itu dogma itu bisa aja bahwa itu adalah bagian dari itu. Tetapi sekali lagi bahwa dalam konteks kita menyelesaikan persoalan, maka harus mulai dengan memahami persoalan gitu. Maka tadi khairul ummah dimulai dari untuk ukhrijat linnas, diturunkan kepada manusia, bukan diturunkan kepada hewan, bukan diturunkan kepada mesin, bukan diturunkan kepada tanaman, tapi diturunkan pada manusia. Maka orang yang ingin membangun khairul ummah harus mengerti persoalan-persoalan kemanusiaan. Caranya gimana? Amar ma'ruf nahi munkar wa tanhauna 'anil munkar ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar baru wa tu'minuna billah. Jadi membangun khairul ummah itu ya metodenya adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak-ngajak kepada kebaikan. Yuk ayo kita menumbuhkan masyarakat yang berkualitas, yuk kita bangun masyarakat yang menumbuhkan masyarakat yang unggul dan menolak kepada kemungkaran. Ini jangan sampai ada orang yang malas. Ini jangan sampai ada orang yang kemudian korupsi dan sebagainya. Itu adalah nahi mungkar. Sehingga kemudian yang tumbuh adalah masyarakat yang berkualitas. Khairul ummah tadi yang betul-betul bisa tu'minuna billah, mereka yang beriman kepada Allah. Menarik sekali Ustadz ya kalau kita bicara gotong royong ya dalam aspek yang tadi kita bicarakan. Baik pemirsa, obrolan kita akan dilanjutkan setelah pariwara yang berikut ini. We are UAD.
Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, kembali bersama kami di obrolan Sakinah. Ya, baik, kita lanjutkan kembali obrolan kita, Ustadz dan Ustadzah. Ya, ini menarik sekali. Saya tertarik dengan tadi yang dogma ya, dogma tentang bicara kita dari dulu kan ada di dogma untuk melakukan kebaikan. Ya, ini saya pernah jadi ada anak yang di dogma melakukan suka menolong gitu ya, sehingga suatu ketika ada orang jualannya itu tidak laku-laku. Kemudian lihat seperti itu merasa kasihan, itu kudu ditolong ya. Kemudian akhirnya dibeli semua. Padahal apa? Ketika dibeli semua itu ya Pak, itu makanannya itu nggak diapa-apain. Nah itu hanya salah satu kasus. Nah, menurut Ustaz itu gotong royong atau perbuatan kebaikan ya, yang empati seperti itu ya, ini sebenarnya baik atau tidak Ustaz ya? Artinya ini ada kekeliruan atau tidak semacam itu gitu ya? Ya masalahnya selesai atau tidak, atau jadi tambah masalah, jangan-jangan malah tambah masalah itu. Gitu ya? Ada yang disebut dengan dependensi. Jadi ada orang yang ketika dibantu malah tambah ketergantungan, itu jadi persoalan kan. Jadi membantu itu belum tentu menolong, itu kadang sering juga tidak menyelesaikan masalah, karena kemudian menolong dengan cara yang tidak tepat. Ada kadang menolong juga belum tentu membantu menyelesaikan masalah. Ini merasa baik. Sekarang saya ke Ustadzah Intan nih. Kalau kita lihat ada beberapa masalah penting ya dalam kehidupan kita ya, termasuk tadi ada masalah kemiskinan ya, tadi seperti yang kita bicarakan di awal tadi, kemudian ada masalah pendidikan ya, lebih-lebih ini ada masalah tentang kesehatan ya, yang sekarang ini sedang marak-maraknya kalau tentang kesehatan, apalagi termasuk yang namanya stunting itu ya, itu kita juga marak. Nah, sebenarnya bagaimana sih Ustadzah ya bentuk gotong royong dalam rangka ya mengatasi masalah-masalah sosial tersebut ya? Apakah bentuknya artinya dalam sekedar kita kumpul kemudian mengulang sesuatu kemudian diberikan terus selesai gitu ya, terus kita nggak melakukan apa lagi? Ini gimana Ustazah ini? Iya, kalau di dalam Islam berjamaah itu adalah sebuah kebutuhan begitu ya. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial dan manusia selalu membutuhkan orang lain. Demikian pula dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu apa yang namanya gotong royong, tolong menolong itu adalah bagian dari hidup kita sebagai manusia, bagian dari hidup kita sebagai anggota masyarakat, bagian dari hidup kita sebagai khalifatullah fil ard gitu ya. Khalifatullah fil ard itu kita mengelola apa yang diamanahkan Allah di bumi ini kan tidak bisa sendirian ya, harus bersama-sama, dan setiap persoalan yang hadir di dalam hidup kita itu adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk beramal yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu jika ada persoalan di sekitar kita, entah itu terkait dengan masalah kesehatan, dengan masalah sosial, dengan masalah kemiskinan, pendidikan, dan lain sebagainya, itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kemudian merumuskan bagaimana kita bekerja sama dengan yang lain untuk bersama-sama mencari solusi gitu ya. Karena untuk mencari solusi itu tidak hanya dari satu sudut pandang gitu ya. Mungkin kita butuh sudut pandang dari pihak lain. Makanya di dalam bermasyarakat itu tadi kita sebaiknya itu melakukan sesuatu itu secara terorganisir gitu ya, secara sistematis. Artinya kita manage sejak awal, kita rencanakan, kita planning agar nanti yang kita harapkan gitu ya sesuai dengan kenyataannya. Karena dengan planning yang matang tentunya kita akan melibatkan banyak pihak begitu ya, untuk merumuskan bagaimana kebijakan, bagaimana pendekatan yang paling memungkinkan jika kita menghadapi persoalan yang ada di sekitar kita. Sebagaimana Rasulullah berinteraksi dengan para sahabatnya, dengan orang-orang di sekitarnya begitu ya, dengan orang yang beragam, Rasulullah selalu appreciate terhadap pendapat sahabat-sahabat yang lain ya. Meskipun Rasulullah itu punya hak khusus ya, bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Mungkin kalau beliau kerso mau gitu ya, meminta petunjuk dari Allah diberi gitu ya. Tetapi
dalam soal-soal kemasyarakatan beliau Masih pasti sama ya ya. melibatkan pendapat dari orang lain. Sebagaimana kita lihat di Antum kisah, a'lamu bi iya, kalian yang lebih tahu Ya, apa antum yang a'lamu bi umur Iya, Oke. tentang urusan dunianya Iya. ya. Sebagaimana kisah di dalam perang Khandaq itu Iya, ya, bagaimana Rasulullah mengapresiasi pendapat usulan dari sahabat yang sama sekali belum beliau kenal ya, Iya, bahkan Salman. iya, Salman Al-Farisi, sahabat yang dari luar Arab begitu ya. Kalau pada saat itu kan sahabat yang dari Arab itu menempati keunggulan tersendiri Iya. ya, keunggulan khusus ya, tetapi beliau mendengarkan bagaimana Salman Al-Farisi Menyampaikan pendapatnya iya, gitu menyampaikan ya. pendapatnya agar bagaimana Madinah ini supaya aman dari serangan kafir Quraisy, kafir Iya. musyrik. Kita buat ini ya, kita buat slogan yang mengelilingi Madinah agar aman begitu. Dan tentunya pendapatnya sangat luar Itu, biasa. ya, iya. Betul Oke, sekali. ini menarik sekali ya ketika kita bicara tentang gotong royong, baik dari aspek artinya segi kehidupan kita sebagai berbangsa di lingkungan kita, termasuk dari sudut pandang agama kita yaitu agama Islam. Tapi ternyata waktu jua ya yang menghentikan kita untuk melanjutkan obrolan ini. Baik, namun sebelum kita tutup obrolan kali ini, ya saya ingin mendengarkan closing statement dulu dari Ustadz Asad dulu ya. Oke. Ya. Manusia adalah makhluk sosial. Karena itu di dalam Islam sangat ditekankan kehidupan berjamaah. Jadi kehidupan yang saling berinteraksi Ya, dengan dan melengkapi baik, tentunya saling ya. melengkapi gitu. Dan jamaah itu ukurannya kualitasnya adalah apakah orientasinya itu karena Allah atau tidak. Itu hal yang menjadi hal yang harus kita tekankan. Nah, sekali lagi maka kemudian konsep tentang gotong royong di dalam Islam itu dikenal dengan ta'awun. Dan ta'awun itu dalam rangka, saya tekankan kembali, ta'awun dalam Islam itu di dalam rangka, atau gotong royong dalam Islam itu dalam rangka untuk takwa, atau dalam rangka untuk wata'awanu alal birri wa taqwa, bahwa gotong royong di dalam Islam dalam rangka untuk berbagi manfaat, untuk memberi manfaat sama-sama, dan untuk saling memperkuat ketakwaan kepada Allah. Iya, Jadi, oke. nah di luar itu jangan sampai kemudian gotong royong dalam kejahatan, korupsi berjamaah, maling berjamaah dan sebagainya, itu bukan hal yang Iya. bagus. Termasuk jangan sampai bermusuh-musuhan. Oke, luar biasa. Ustazah, silakan. Ya, jadi sikap ingin menolong itu adalah panggilan hidup. Sekaligus sikap membutuhkan orang lain bekerja sama itu adalah merupakan ciri khas kita sebagai seorang muslim. Jika kita menjadi pribadi yang mudah menolong orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan menolong diri kita. Sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah, Innallaha fi auni abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Maka dari itu marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang murah, menjadi pribadi-pribadi yang bisa dengan senang hati, dengan besar hati menolong saudara kita yang lain, sekaligus menempatkan mereka sama dengan kita, dengan berjamaah bersama, dengan gerakan ta'awun sosial untuk kepentingan dan kemajuan kita bersama. Luar biasa closing statement dari Ustadz dan Ustadzah. Baik, pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, demikian obrolan sakinah kita dengan mengambil tema tentang gotong royong. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan kali ini insya Allah akan membawa manfaat dan mungkin akan menjadikan solusi bagi pemirsa semua yang ada di rumah tentunya, dan insya Allah bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya Abah Rudi dan juga Ustadz Asad dan Ustadzah Intan undur diri. Apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan di hati pemirsa semua, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita akan berjumpa di pekan yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.